Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Sekarang kita akan belajar menulis variasi huruf Ain. Saya coba tulis huruf tunggalnya dulu. Ya, seperti ini ya. Nah, untuk huruf Ain sendiri, di sini huruf sambungnya ada 3 tempat. Yang pertama di awal kalimat, yang kedua di tengah, dan yang ketiga di belakang. Nah, pertama untuk yang di depan, dia itu ada 2 kategori. Ya, untuk kategori yang pertama, dia ketika huruf Ain ini bersambung dengan huruf yang arah goresannya itu ke atas, ya, naik ke atas, seperti huruf alif. Nah, nanti syakala juga berbeda. Nah, pertama seperti ini, ya. Lalu kedua seperti biasa. Nah, nanti yang berbeda itu di step ketiganya. Nah, untuk yang bersambung dengan huruf yang arah goresannya naik seperti alif, maka step ketiganya itu dia cenderung lebih tegak. Nah, seperti ini ya. Step ketiganya, lalu step keempatnya dari sini. Nah, seperti ini. Nah, lalu buat huruf alif. Nah, seperti ini. Oke. Kalau kita lengkapi seperti yang di buku Goribun. Oke. Lalu yang kedua ada juga bersambung dengan ya. Bersambung dengan ya yang setelahnya huruf ro, maka ya-nya dia arahnya naik seperti ini. Step ketiga naik, lalu buat huruf ya, buat huruf ro. Oke. Nah, ini yang tipe pertama. Nah, adapun yang tipe kedua, dia itu ketika huruf Ain ini bersambung dengan huruf yang tidak menjulang naik goresannya. Ya, yang cara menggoresnya tidak naik ke atas, tetapi imma dia horizontal atau menurun. Nah, contohnya kalimat aidun. Step pertama keduanya tetap. Nah, lalu step ketiganya, kalau yang pertama itu dia agak tegak segini. Kalau yang tipe kedua dia lebih miring. Nah, bisa kelihatan bedanya. Nah, baru step ketiganya dari depan, seperti Ain yang tunggal ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini yang bersambung dengan huruf yang penulisannya horizontal.
Lalu ada yang ke bawah seperti bersambung dengan ro, variasi. Step ketiganya miring. Baru huruf ro ke bawah. Seperti ini. Ya. Nah, ini untuk yang tipe pertama, yakni yang bersambung di awal kalimat. Lalu yang kedua, dia bersambung di tengah kalimat. Ya. Kita langsung praktek. Misalkan kalimat ini sudah ditulis di bab awal-awal, ya, di subbab awal-awal. Kalimat muallimun. Nah, seperti ini, ya. Kalau diperbesar, misalkan pertama seperti ini, terus kedua ke belakang cembung, nah, baru disambung seperti ini, ya. Nah, untuk lebih detailnya, bagian sini dia cekung, bagian sini dia cembung, ya. Jadi bukan seperti ini, bukan, ya. Kalau ini di sini cekung, di sini juga cekung. Nah, jadi di sini cembung, lalu bagian sini di sini cekung, maaf, bagian sini cembung keluar, seperti itu, ya. Nah, ini untuk yang di tengah kalimat. Lalu yang ketiga di akhir kalimat. Nah, ini kombinasi antara ain yang di tengah kalimat dengan ain tunggal. Misalkan kita langsung contoh. Huruf jim. Nah, ini seperti yang kedua, ya. Lalu kita step selanjutnya adalah mengambil dari yang tunggal, yang ini. Oke. Nah, dari sini seperti ini. Oke. Oke, ini untuk yang ketiga. Nah, perbedaan antara yang kedua dengan yang ketiga adalah tadi, yang tipe kedua, yang di tengah kalimat, dia step pertamanya itu cekung ke dalam, ya, cekung seperti ini, dan step terakhirnya itu cembung keluar seperti ini, ya. Ini permisalan saja, ya. Ini dia cembung ke dalam, yang terakhir ya cembung keluar. Nah, yang enak membahasakannya cembung ke dalam dan cembung keluar. Nah, sedangkan yang ketiga, kalau kita zoom,
dia ini sama-sama cekung ya, sama-sama cekung ke luar ya, maksudnya cembung ke dalam dan cembung ke dalam gitu ya. Oke, sudah tahu bedanya ya. Mungkin kita contohkan satu kalimat lagi. Nah, seperti ini. Ini tidak naik ya, ini salah. Jadi lurus tetap. Seperti ini. Oke. Dan ini dia boleh sejajar dan boleh mundur sedikit ya, sedikit saja. Oke, mungkin sampai di sini saja ya. Semoga bermanfaat.